Perusahaan teknologi dalam negeri Speed Up Technology meramaikan persaingan bisnis jam tangan pintar atau smartwatch. Setelah jam tangan pintar produksi Pebble, Samsung dan santernya rumor Apple iWatch, kini Speed Up mencoba peruntungan di pasar global termasuk di Indonesia. Produk wearable adalah produk yang memiliki fungsi ganda sebagai telekomunikasi informasi, namun juga didesain menjadi bagian aksesoris gaya hidup masa kini, seperti jam tangan pintar. Proyeksi ini sejalan dengan gencarnya produsen dunia dalam memproduksi jam tangan pintar. Samsung telah merilis produk jam tangan pintar seperti Samsung Gear 2, Gear 2 Neo, dan Gear Fit. Lalu Apple pun akan merilis Apple iWatch untuk turut bersaing. Begitupun dengan inovasi perusahaan dalam negeri Speed Up yang mengklaim memiliki fitur dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk jam pintar lainnya. Smartwatch kita bisa terhubung dengan variety of brand smartphone, iya kan? Contohnya adalah semua Android phone, termasuk Samsung. Aplikasi smartwatch kita akan available di Samsung Apps, di LG Apps, dan juga nanti di Nokia X Store. Dan in May, coming soon akan available di Apple App Store. Dengan populasi lebih dari 250 juta jiwa, tentu saja negeri ini menjadi target pelaku usaha nasional dan global. Hingga bisnis teknologi informasi pun tidak ketinggalan menancapkan bisnisnya di Indonesia. Hera F. Harin, Rizky Amron, Bloomberg TV, Indonesia. Dan untuk menganalisa perangkat wearable produksi tanah air ini telah hadir di studio Rahmat Wijaya Sakti, Direktur Produk dan juga Marketing dari Speed Up Technology. Selamat datang Mas Rahmat. Selamat datang. Oke, Mas Rahmat bisa langsung diceritakan saja nih, akhirnya Speed Up Smartwatch bisa turut berlaga di pameran global Mobile World Congress 2014 Februari lalu di Barcelona. Ya, di pameran Mobile World Congress di Barcelona, Speed Up udah kedua kalinya. Dan kita launch produk smartwatch kita yang pertama bersama dengan Imagination Technology from USA di sana. Kita announce our product that we did a pre-order, it was very successful. Oke, antusiasme masyarakat di sana seperti apa Mas dengan produk Speed Up ini? The first reaction, wow, they never seen something like this. Oke, kita lihat Android resmi merilis operasi Android Wear untuk wearable. Apakah Speed Up juga sudah cukup stabil dengan Android KitKat 4 ini? Currently, kita memakai Android KitKat. I think that's the best operating system by Android for now. But nggak kalah, in Q3 and Q4 we will have an Android wearable kerjasama dengan Imagination, which is also Android partner. Oke, selain Android juga bisa di beberapa operating system ya kalau nggak salah untuk produk smartwatch dari Speed Up ini. The jamnya sendiri adalah based on Android, but kita bisa connect ke phone yang di Android ataupun iOS, semua macam operating system dari smartphone. Oke, smartwatch yang saat ini beredar ini kan kebanyakan fokus pada untuk kesehatan gitu Mas. Nah kalau smartwatch dari Speed Up ini untuk apa Mas? Kita fokusin tiga item. Satu adalah fashion. Kita punya 14 watch face namanya, bentuk. Jadi depending on the mood, depending on location, you can change your watch face. Sama yang kedua adalah health, of course, fitness tracker. Yang ketiga adalah push notification yang bisa di-push. Jadi BBM bisa dilihat dari jam, which is bisa dari all Android phones or even iOS coming soon. Bisa juga membalas BBM dari jam ya, atau tetap harus lewat device lain? Of course, this is a smartphone companion. It's not a smartphone replacement. Of course, you still need your smartphone. Oke, tapi bisa membaca text message yang masuk ke BBM dari smartwatch Speed Up ini. Betul. Jadi kalau nggak convenient, bisa lihat jamnya aja gini. Oke, baik. Oke, sebelum melanjutkan perbincangan kita, saya ada informasi masih tentang wearable juga Mas. Kita lihat dulu dari Lembaga Riset Teknologi Internasional Data Corporation atau IDC memproyeksi ledakan inovasi produk wearable hingga 4 tahun ke depan. Dan berikut proyeksinya. Inilah proyeksi dari IDC untuk penjualan produk wearable. Kita lihat di tahun 2014 ini diperkirakan akan menyentuh level 19,2 juta unit untuk penjualan. Sementara di tahun 2018 hanya 4 tahun berselang ini diperkirakan penjualan wearable untuk seluruh merek ini bisa mencapai 119,9 juta unit atau hampir 120 juta unit di tahun 2018 mendatang.
Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Mas Rahmat Wijaya. Kita lihat tadi datanya dari IDC, itu dalam 4 tahun sampai 120 juta. It's very promising. Kalau targetnya sendiri dari speed up seperti apa, Mas? We put a very good hope, big hope on that. Speed up bukan hanya di Indonesia. In Mobile World Congress, by the way, we also announced our partner distribution in US officially by Quality Wireless. So we are thinking about 500,000 in this year, just for global. Oke, kalau untuk lebih ke depannya lagi, kita lihat dari 2018 sampai 120 juta dari hanya 11-an juta unit. Kita akan lebih agresif lagi tahun depan, because kita akan bikin macam-macam. Now it's only one type, this is the first type. Maybe there will have 3 or 4 different items. Oke, walaupun kalau kita lihat dari data IDC ini sangat menjanjikan seperti Mas Rahmat bilang gitu. Tapi kalau kita lihat dari wearable di Indonesia sendiri nampaknya kurang terdengar tuh. Kita lihat kan Samsung juga meluncurkan kayak Galaxy Gear gitu. Tapi sampai sekarang untuk di Indonesia sendiri nampaknya kurang begitu kedengaran gitu loh produknya. Nah, strategi speed up untuk akhirnya bisa mendengarkan ada produk smartwatch ini seperti apa, Mas? Kita ngeliat kalau market tahun lalu itu kelihatannya too early ya, too early adoption. And this year we believe this is wearables. Okay. And our strategy is very simple. We want to target to the right people. Who is the most productive in Indonesia? 20 to 30. Oke, jadi umur 20 hingga 30 tahun target marketnya ya. Yes. And then gimana cara untuk meet mereka? We give them fashion, they love it. Suka gaya, suka nongkrong cafe. And then we give the celebrity or the love our products, and then we give affordable price. Affordable price yang mereka segmen 20-30 bisa beli. Our price is just half of them. Oke. Nah, spesifikasi dari smartwatch ini apa aja, Mas? Boleh ditunjukin ya? Oke, sebentar saja. Sedikit aja, Mas. Sedikit saja. Sedikit aja. Basically ini ada 14 watch face, ya kan? This is built on Android OS, Android OS KitKat, the latest. Bisa push notification, from the iOS or even Android. Okay. Coming soon. And there is a fitness tracker as well. Okay. You can calculate number of steps, number of calorie, and distance. So that we can keep healthy, right? That's where 20 and 30 years old people want to be healthy, you know. Kan? Apalagi lagi tren sekarang maraton di Jakarta sekarang, ya. semua anak muda yang sana kan. Okay. Jadi kita targeting ke sono, kita tepat, I think we can be success. Oke. I believe we can be better than others. Oke, terima kasih Mas Rahmat sudah bergabung di Technow.